Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Selamat datang di channel Bapak tentang video pembelajaran IPS SMP. Bapak akan upload video pembelajaran setiap minggunya untuk bisa kalian tonton dan kalian simak. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe, serta isi kolom komentar sebagai bentuk absensi kalian ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, biasakan kita untuk berdoa terlebih dahulu, agar apa yang kita kerjakan pada hari ini mendapatkan manfaat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari kita mulai dan pelajari materi pembelajaran hari ini bersama-sama. Materi 3, Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS, kelas 9 semester 1. Buku sumber yang dipakai adalah buku siswa IPS SMP MTS kelas 9 edisi revisi halaman 41 sampai dengan halaman 54. Tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan keadaan alam negara-negara di benua Asia dan benua lainnya. 2. Menjelaskan dinamika penduduk Asia dan benua lainnya. 3. Menjelaskan pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan di Asia dan benua lainnya. Bab 1. Interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah kondisi alam negara-negara di dunia, yaitu Australia dan Mesir. Australia berada pada 3 wilayah lintang, yaitu wilayah lintang tropis, subtropis, dan sedang. Wilayah Australia yang masuk lintang tropis berada pada 11 derajat lintang selatan sampai 23,5 derajat lintang selatan. Lintang subtropis pada 23,5 derajat lintang selatan sampai 35 derajat lintang selatan, dan wilayah lintang sedang pada 35 derajat lintang selatan sampai 44 derajat lintang selatan. Wilayah Australia yang berada pada lintang tropis, suhu udaranya berkisar antara 21 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Curah hujan di wilayah tropis, khususnya yang dekat dengan pantai, jauh lebih besar dibandingkan daerah pedalamannya. Paling sedikit 1000 sampai 1500 mm per tahun. Di kawasan iklim lembab tropis, suhu rata-rata tahunan antara 16 derajat Celcius dan 21 derajat Celcius. Rata-rata curah hujannya antara 500 sampai 1500 mm per tahun. Di kawasan iklim sedang dan lembab, suhu tahunan berkisar antara 10 derajat Celcius sampai 16 derajat Celcius. Curah hujan bervariasi, umumnya antara 250 sampai 1000 mm per tahun. Di samping iklim tersebut, terdapat iklim padang pasir. Sebagian pedalaman Australia memiliki curah hujan yang sangat rendah, sehingga terdapat gurun atau padang pasir yang sangat luas. Curah hujannya kurang dari 250 mm per tahun. Bahkan ada yang tidak hujan sama sekali beberapa tahun. Suhu berkisar antara 16 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Terdapat 4 bentuk muka bumi di Australia, yaitu dataran pantai, dataran tinggi timur, dataran rendah tengah, dan plato. Dataran pantai terdapat di bagian timur Australia yang memanjang dari Queensland sampai Victoria. Wilayah ini merupakan wilayah terpadat di Australia. Dataran tinggi timur atau disebut juga The Great Diving Ring terletak di bagian timur Australia. Wilayahnya memanjang sejauh 3.500 km dari Cape York Peninsula sampai Tasmania. Wilayah ini terdiri atas lembah atau jurang yang curam, namun merupakan yang tersubur di Australia. Dataran rendah tengah memiliki ciri yang sangat datar. Ketinggian sekitar 200 meter di atas permukaan laut, tersusun atas batuan berusia tua, sangat kering dan sangat panas, atau memiliki gurun dan semi gurun. Dataran rendah tengah meliputi seperempat bagian dari benua Australia. Plato bagian barat mencakup sepertiga luas benua Australia. Kondisi iklimnya sangat kering dan semi kering, serta tersusun oleh batuan beku purba dan batuan metamorf. Australia memiliki sejumlah potensi sumber daya alam seperti minyak dan gas, bauksit, batu bara, biji besi, intan, aluminium, tembaga, emas, mangan, litium, biji mangan, fosfat, nikel, vanadium, zinc, perak, dan uranium. Produksi batu bara Australia merupakan yang terbesar kedua setelah Republik Yunila.
dan urutan kelima di dunia setelah produsen aluminium. Batu bara hitam Australia menempati peringkat kelima dunia setelah Amerika Serikat, Rusia, Cina, dan India. Australia juga memiliki sumber daya emas terbesar dunia, berikut Afrika Selatan dan Rusia. Posisi geografis Australia yang terisolasi membuat negara ini memiliki keunikan flora dan faunanya. Sekitar 80% dari tanaman bunga, mamalia, reptil, dan katak adalah khas Australia. Vegetasi yang umumnya ditemui di Australia adalah vegetasi yang telah beradaptasi dengan kondisi kering. Vegetasi yang dominan adalah rumput hummock yang umumnya berada di Australia Barat dan Australia Selatan dan Australia Utara. Pada wilayah Australia Timur, hutan eukaliptus lebih umum dijumpai. Di barat dapat dijumpai hutan akasia dan semak belukar. Australia memiliki lebih dari 378 spesies mamalia, 828 spesies burung, 300 spesies kadal, 140 spesies ular, dan 2 spesies buaya. Beberapa yang sangat terkenal dan menjadi simbol atau ikon Australia adalah kanguru, wallaby, koala, dan setan Tasmania atau Tasmania Devil. Australia juga memiliki beberapa fauna asli seperti dingo, platypus, curang ngawong, angsa hitam, kokabura, dan libird. Fauna lainnya adalah ular yang banyak ditemukan di Australia. Australia memiliki banyak ular berbisa, bahkan 21 dari 25 ular paling mematikan ada di Australia. Selain keanekaragaman hayati di dataran, Australia juga memiliki keanekaragaman hayati di lautan. Australia memiliki 4.000 jenis ikan. Australia juga memiliki sistem terumbu karang terbesar di dunia yang bernama Great Barrier Reef. Beberapa spesies di laut Australia antara lain hiu putih besar, hiu paus raksasa, dan ubur-ubur kotak, yang merupakan binatang paling berbisa di dunia. Jumlah penduduk Australia mencapai 23,9 juta, dengan angka pertumbuhan mencapai 1,15%. Jumlah penduduk Australia tersebut relatif kecil jika dibandingkan luas Australia yang sangat besar. Kepadatan penduduk Australia hanya 3,1 orang per kilometer persegi. Sekitar 89% penduduknya tinggal di daerah perkotaan. Penduduk asli Australia adalah suku aborigin. Penduduk lainnya adalah pendatang dari berbagai negara dan benua. Rata-rata ada 393 pendatang atau imigran per hari ke Australia. Struktur penduduk Australia berdasarkan usia menunjukkan bahwa 18,3% penduduknya berada di bawah usia 15 tahun. 67,7% berusia 15 sampai 64 tahun dan 14% berusia 65 tahun atau lebih. Ini menunjukkan angka ketergantungan sebesar 20,7%. Ini adalah peta benua Australia. Untuk mengetahui lokasi, iklim, bentuk muka bumi, geologi, flora, dan fauna, serta kondisi penduduk negara Mesir, bacalah buku siswa IPS SMP garis miring MTS kelas 9, halaman 48 sampai dengan halaman 54. Demikian video materi pembelajaran IPS hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dengan menerapkan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Semoga kita semua dijauhkan dari segala macam penyakit dan kita berharap agar pandemi ini cepat berakhir, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.